Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan terkait multithreading pada Java untuk memenuhi tugas mata kuliah pemrograman berorientasi objek dengan dosen pengampu Bapak Ii Permana. Kami dari kelompok 6 beranggota 3 orang, yaitu dengan saya sendiri Azahra Putri dan rekan saya Muhammad Faras Fikan dan Raihan Ahadin Nifri. Di sini kami menemukan beberapa topik mengenai multithreading. Itu untuk membuat thread di dalam Java, kita mengimplementasikan interface runnable dan mengextend kelas. Terus kami juga mendapatkan tentang penggunaan metode multithreads untuk pengelolaan proses download di internet. Di sini juga terdapat thread sebagai subproses. Ada sini. Nah, nanti kami akan bahasnya satu persatu. Rekan saya juga akan menjelaskannya. Multithreading. Nah, sebelum itu kenapa sih kita membutuhkan multithreading? Nah, yaitu yang pertama responsive software. Contohnya yang sederhana, ketika aplikasi Android mengload data dari web service, aplikasi Android tidak menggunakan UI thread. Kenapa? Karena akan membuat aplikasi seakan-akan terlihat lagging jika UI harus menggunakan respons dari web service. Nah, yang kedua yaitu meningkatkan performa, misal dalam penggunaan pada artificial neural network. Nah, multithreading mengacu kepada 2 atau lebih teks yang berjalan di dalam satu program. Thread merupakan satu pack eksekusi independen di dalam program. Banyak thread dapat berjalan secara konkret atau berbarengan di dalam program. Setiap thread di dalam Java dibuat dan dikendalikan oleh kelas Java.lang.thread. Suatu program Java dapat mempunyai banyak thread dan thread-thread ini dapat berjalan secara bersamaan, secara asinkron atau sinkron. Nah, multithreading merupakan metode yang sangat membantu dalam hal komputasi maupun membuat aplikasi responsif jika digunakan secara tepat. Masih banyak hal-hal yang bisa dilakukan oleh multithreading pada Java seperti lock dan unclock maupun exchanger. Nah, baik lanjut ke multithreading mempunyai beberapa keuntungan dibandingkan multiprocessing. Yang pertama yaitu thread bersifat lightweight, sedangkan proses lebih berat. Perlu diketahui bahwa proses adalah program yang sedang berada di memori atau prosesor, sedang dieksekusi. Thread dapat diartikan sebagai anak dari proses. Nah, yang kedua yaitu thread berbagi pakai ruang alamat yang sama dan karena itu dapat berbagi pakai data dan kode atau instruksi. Nah, yang ketiga yaitu konteks switching antar thread biasanya lebih murah daripada antar proses. Yang keempat yaitu biaya komunikasi antar thread relatif lebih rendah daripada komunikasi antar proses. Terakhir yaitu thread memungkinkan taks-taks berbeda dikerjakan secara konkret. Nah, tapi bukan berarti multithreading selalu lebih baik. Tentu saja ada beberapa resiko yang harus ditanggung. Yang pertama yaitu sulit mendesain multithread software. Yang kedua yaitu sulit mendeteksi error. Yang ketiga yaitu expenses of operation. Switching antar threads membutuhkan komputasi besar. Contoh dalam kasus sorting, jika data yang disorting sedikit menggunakan multithreading, maka akan memperlambat aplikasimu. Nah, lanjut, ada 2 cara membuat thread di dalam Java.
Yang pertama yaitu mengimplementasikan interface runnable, dan yang kedua yaitu mengextend kelas. Kedua cara ini membutuhkan paket java.lang.runnable. Secara default paket ini telah otomatis diimpor pada saat kita membuat program dengan Java. Nah, yang pertama itu mengimplementasikan interface runnable. Nah, di sini kita sudah dapat lihat bentuk dasarnya. Pada baris pertama itu terdapat public interface runnable, ada kurung kerawal, dan pada baris kedua ada void run. Pada pendekatan ini, kita harus membuat sebuah kelas yang mengimplementasikan interface runnable menggunakan kata kunci implements runnable. Kemudian dibuat instansiasi berupa suatu objek dari kelas itu. Kita perlu mengoperate metode run di dalam kelas itu. Satu-satunya metode yang perlu diimplementasikan. Metode run menggunakan logika dari thread yang dibangun. Prosedur pembuatan thread berdasarkan pendekatan interface runnable adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu sebuah kelas mengimplements interface runnable, menyediakan metode run di dalamnya yang akan dieksekusi oleh thread nantinya. Objek dari kelas ini merupakan objek runnable. Yang kedua yaitu objek dari kelas thread dibuat dengan melewatkan objek runnable sebagai argumen ke konstruktor thread. Objek thread sekarang mempunyai suatu objek runnable yang mengimplementasikan metode run. Metode start pada objek thread yang dibuat sebelumnya dipanggil. Metode start tersebut kembali segera setelah suatu thread dilahirkan atau berhasil dibuat. Nah, yang keempat yaitu thread berakhir ketika metode run berakhir, baik dengan menyelesaikan normal atau dengan melempar suatu eksepsi tidak tertangkap. Baik, di bawah ini adalah sebuah program yang mengilustrasikan pembuatan thread menggunakan interface runnable, bukan mengextend class thread ya. Nah, di sini dapat kita lihat. Nah, ini disebut dengan objeknya. Nah, ini contoh yang kedua, kita lihat di sini ada public static void main. Ini contoh thread tampil 1 sama dengan new thread tampil 2 sama dengan new thread. Nah, output dari program ini seperti ini bentuknya. Dan saya juga mendapatkan contoh lain dari itu. Nah, di sini kita dapat melihat contohnya. Sini ada thread T1 dengan new thread. Nah, di sini ini membuat instance baru untuk setiap akses utas. Nah, ini. Nah, dari program ini, output dari program ini dia. Kita lihat lagi. Ini implementasi runnable interface, kelasnya ada counter, sistem out print ini. Nah, dalam pendekatan antar muka runnable, hanya satu instance kelas sedang dibuat dan telah dibagikan oleh utas yang berbeda. Jadi, nilai perhitung bertambah untuk setiap akses utas. Sedangkan pendekatan kelas thread, Anda harus membuat turunan terpisah untuk setiap akses utas. Oleh karena itu, memori yang berbeda dialokasikan untuk setiap instance kelas dan masing-masing memiliki perhitung yang terpisah. Nilainya tetap sama, yang berarti tidak ada kenaikan akan terjadi karena tidak ada referensi objek yang sama. Nah, kapan penggunaan runnable?
Gunakan antarmong Rumble ketika Anda ingin mengakses sumber daya yang sama dari grup utas. Hindari penggunaan kelas thread di sini karena beberapa objek penciptaan konsumsi lebih banyak memori dan itu menjadi overhead kinerja yang besar. Kelas yang mengimplementasikan Rumble bukan thread dan hanya kelas. Agar Rumble menjadi thread, Anda harus membuat instance thread dan mengirimkannya sebagai target. Dalam kebanyakan kasus, antarmongkar Rumble harus digunakan jika Anda hanya berencana untuk mengganti metode run dan tidak ada metode thread lainnya. Ini penting karena kelas tidak boleh klasifikasikan kecuali programmer bermaksud modifikasi atau meningkatkan perilaku mendasar kelas. Ketika ada kebutuhan untuk memperpanjang superclass, mengimplementasikan antarmuka Rumble lebih tepat daripada penggunaan thread class karena kita dapat memperluas kelas lain sambil mengimplementasikan antarmuka Rumble untuk membuat utas. Oke, baik, lanjut. Mengextend kelas thread. Prosedur pembuatan thread melalui pendekatan penurunan kelas thread adalah sebagai berikut. Membuat sebuah subkelas turunan dari kelas thread, kemudian mengoverride metode run dari kelas thread dan di dalamnya didefinisikan beberapa kode yang dieksekusi oleh thread. Subkelas ini dapat memanggil suatu konstruktor thread secara eksplisit untuk menganalisasi thread. Menggunakan metode metode star yang telah diturunkan secara otomatis dari kelas thread dipanggil agar segera berjalan. Berikut ini adalah sebuah program yang mengilustrasikan pembuatan thread dan mengextend kelas thread sebagai ganti mengimplementasikan interface Rumble. Metode star digunakan untuk mengeksekusi objek thread yang dibuat. Di sini kita dapat melihatnya. Ini ada dia thread 1. Memulai eksekusi thread 1 titik star, thread 2 titik star, thread 3 titik star, thread 4 titik star. Nah, keluaran yang diperoleh dapat berupa seperti ini. Dari program ini akan mengeluarkan seperti ini. Nah, lanjut. Pada saat membuat thread, ada dua alasan mengapa kita mengimplementasikan interface in Rumble, bukan mengextend kelas thread. Yang pertama yaitu menurunkan kelas thread berarti bahwa subkelas tidak dapat diturunkan menjadi kelas lain lagi, sedangkan suatu kelas yang mengimplementasikan interface Rumble mempunyai opsi ini. Yang kedua yaitu suatu kelas mungkin hanya diinginkan runnable, karena itu menurunkan thread secara penuh merupakan pemborosan. Nah, untuk materi selanjutnya itu akan dibahas oleh rekan saya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan Azhara Putri dengan NIM 213430004 dan saya sendiri Muhammad Farid Fikhan dengan NIM 213430029 dan Rayhan Ahadi Nifri dengan NIM 213433035 akan mempresentasikan tugas kelompok pemrograman berorientasi objek dengan dosen pengampu Permana STMT tentang multi threading dan beberapa permasalahan multi threading. Baiklah, di materi saya penggunaan metode multi thread untuk pengelolaan proses download di internet. Pengertiannya, thread merupakan suatu abstraksi yang mendefinisikan sebuah alur eksekusi dari definisi tersebut. Maka multi-thread dapat disebut sebagai abstraksi yang memiliki alur
eksekusi lebih dari satu. Biasanya eksekusi lebih dari satu itu membutuhkan beberapa thread sehingga digabung menjadi multithread. Multithread merupakan perluasan dari paradigma dari multitasking. Multitasking adalah kemampuan komputer untuk melakukan banyak tugas secara konkuren. Pada multitasking, konkurensi melibatkan banyak proses. Perbedaannya dengan multithread adalah multithread lebih menggunakan banyak benang atau thread kendali dalam satu proses, sehingga banyak yang digunakan oleh multithread dalam download. Download merupakan sebuah proses dalam pentransferan dari satu komputer ke komputer lain dalam suatu jaringan. Tipikalnya dari komputer host atau sebuah network server kepada sebuah personal komputer atau sebuah workstation atau klien. Ibaratnya memindahkan beberapa file dari sumber ke orang yang menerimanya. Analisis. Sebuah download manager mengidentifikasi alamat file, bukan alamat website dari file tersebut. Seperti beberapa file yang ada di website akan diberi alamatnya satu-satu. Oleh karena itu dibutuhkan sebuah inputan alamat lengkap yang akurat. Analisis output aplikasi. Output dari sebuah aplikasi download manager adalah laporan dari proses download yang meliputi kecepatan transfernya, waktu download, dan sukses tidaknya sebuah proses download, atau berapa persentasi file yang telah dikirimkan. Analisis perangkat lunak. Sebuah aplikasi download manager harus memiliki kemampuan, yaitu memiliki file, fasilitas, fungsi informasi, fungsi konfigurasi. Untuk membangun perangkat lunak ini dibutuhkan beberapa perangkat lunak pendukung, yaitu sistem operasi Microsoft Windows XP SP2, browser MS IE atau Mozilla Firefox, Java NetBeans 6.9, Apache Server. Analisis kebutuhan perangkat keras. Untuk membuat aplikasi download manager ini dibutuhkan sebuah perangkat lunak dengan perangkat keras dengan spesifikasi berikut: CPU Pentium 4 2.4 GHz, RAM 1 GB, dan hard disk SATA 80 MB 5400 rpm, modem terintegrasi, monitor standar, dan keyboard dan mouse yang dapat berfungsi. Perancangan sistem. Pemodelan adalah aplikasi menggunakan UML atau Unified Modeling Language. Dalam perancangannya digunakan permodelan dengan diagram sebagai berikut: use case diagram, activity diagram, class diagram. Use class diagram menggambarkan fungsionalitas sistem atau persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi dari pandangan pemakai. Biasanya terdapat beberapa persyaratan dari pandangan pemakai untuk melakukan multithread pada download tersebut. Diagram kelas digunakan untuk menampilkan kelas-kelas atau paket-paket di dalam suatu sistem dan relasi antar kelas-kelas tersebut. Diagram kelas atau paket memberikan gambaran secara statik atau tidak berubah-ubah yang digunakan untuk membangun sumber kode pembangunan aplikasi yang dirancang, seperti mengambil sumber dari pembangunan aplikasi sehingga yang terancang dapat digunakan dengan gambaran secara statik. Kelas-kelas ini mempunyai fungsi masing-masing di mana hasil dari fungsi kelas tersebut selanjutnya akan digunakan oleh kelas lain untuk memproses fungsinya. Jadi kelas-kelas ini punya fungsi masing-masing seperti fungsi hasil dan fungsi kegunaan lainnya. Perancangan form tambah download dibangun untuk melakukan proses download. Terdapat file untuk penginputan URL, menentukan di folder mana file akan disimpan, jumlah thread, serta fasilitas login ke website server
tujuan. Jadi di input URL-nya file yang di download tersebut ditentukan folder dan file tempat disimpan, sehingga jumlah threadnya akan berbeda sesuai tergantung dengan downloadnya. Perancangan form menu konfigurasi berisi setting-setting untuk proses sebuah download. Di sini akan tersedia berbagai konfigurasi dari aplikasi yang dibuat. Seperti contohnya menambahkan konfigurasi yang disetting pada aplikasi download tersebut, sehingga banyak menu yang terdapat pada sebuah pendownloadan. Perancangan form konfigurasi global berisi setting folder, jumlah thread, dan di mana database aplikasi yang dibuat, sehingga database dapat menyimpan data dari sejumlah thread yang terdapat pendownloadannya. Kesimpulan. Sebelum masuk kesimpulan, saya akan memberikan contoh multithread pada pendownloadan, seperti aplikasi Internet Download Manager. Di sana terdapat beberapa pendownloadan dalam sebuah file, sehingga menggunakan multithread yang akan digabungkan menjadi satu file kembali setelah terdownload semuanya. Jadi pada proses tersebut terdapat beberapa contoh pemakaian multithread, sehingga itulah dasar dari multithread dalam pendownloadan sebuah file. Jadi kesimpulan, terdapat beberapa hal yang dapat disimpulkan sebagai berikut. Aplikasi yang dibuat dapat menangani proses download yang lebih dari satu, seperti Internet Download Manager akan mendownload beberapa file yang didownload berjalan dalam banyak thread atau kendalinya, sehingga dalam label info pada aplikasi lengkap dengan kompleksi proses dan estimasi waktunya akan menjadi lebih cepat. Biasanya waktu transfer, kecepatan transfer akan meningkat karena banyaknya penggunaan thread yang terdapat di diagram chart, agar mempermudah user memperoleh informasi mengenai banyaknya thread yang sedang berlangsung pada proses download. Metode multithread dapat diterapkan pada aplikasi. Seperti DEM tadi, pentransferan file dapat dieksekusi per bagian. Jadi satu file tersebut akan dieksekusi per bagian, sehingga setelah terdownload semua maka akan digabungkan menjadi satu file yang sebelumnya, file sumbernya. File hasil download bisa disimpan pada folder khusus, baik itu folder hasil penyetelan user ataupun folder default dari aplikasi, seperti file yang kita simpan terhadap file defaultnya yang dari IDM, atau kita tentukan sendiri filenya. Baiklah, sekian dari saya. Mungkin akan dilanjutkan oleh teman saya dari pembagian jenis-jenis multithread lainnya. Baiklah, sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut contoh materi dari teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raihan Ahadi Nifri dengan NIM 21343035 dari Prodi Informatika BP21. Kali ini saya akan melakukan presentasi mengenai multithreading, yang dimana anggotanya ialah
Saya sendiri Raihan Ahdi Nifri, Azahra Putri, dan Muhammad Faras Fikran. Untuk selanjutnya materi yang akan saya terangkan sendiri yaitu tentang multithreading, konsep dasar multithreading. Konsep dasar multithreading ini merupakan bagian dari proses multitasking pada komputer. Nah, sedangkan multitasking itu apa? Multitasking merupakan kemampuan komputer untuk melakukan beberapa pekerjaan sekaligus atau biasa disebut simultan dalam suatu proses atau suatu waktu yang bersamaan. Nah, contohnya di saat kita melakukan proses browsing internet, browsingnya itu di komputer secara bersamaan, kita juga bisa melakukan aktivitas atau proses printing, streaming musik, mendownload, atau nonton video, dan masih banyak yang lainnya. Multitasking dapat dilakukan dengan cara proses batch multitasking atau disebut multiprocessing. Sedang yang kedua dapat dilakukan dengan cara thread based multitasking atau biasa disebut multithreading. Nah, selanjutnya multiprocessing. Nah, multiprocessing adalah menjalankan beberapa proses dalam waktu yang bersamaan. Nah, ciri-ciri dari multiprocessing ialah prosesnya bersifat heavyweight atau bisa dikategorikan ke dalam proses kelas berat, itu kelas atas. Nah, selanjutnya setiap proses memiliki alamat sendiri di memori. Nah, dalam artian untuk alamat dari setiap proses itu dimasukkan ke dalam memori-memori yang terpisah gitu. Ke dalam memori yang terpisah. Nah, biaya komunikasinya bisa dibilang termasuk ke dalam proses yang tinggi. Nah, perpindahan dari satu proses ke proses yang lain itu membutuhkan waktu atau loading register, pemetaan dan memori, update list, dan lain-lain. Selanjutnya multithreading. Nah, thread atau suatu bagian program yang tidak bergantung pada bagian lain dan dapat dijalankan secara bersama-sama. Hal ini berarti suatu thread dapat diberhentikan atau diistirahatkan tanpa harus mengetikkan yang lainnya. Nah, untuk multithreading kita dapat menjalankan beberapa thread dalam waktu yang bersamaan. Nah, ciri-ciri multithreading ialah beberapa thread berbagi alamat memori yang sama. Nah, thread merupakan subproses yang ringan atau lightweight. Nah, berbeda dengan multitasking yang subprosesnya dikategorikan dalam kategori heavyweight, yaitu kelas tinggi, kelas berat. Selanjutnya, biaya proses atau komunikasi antar thread cenderung lebih rendah. Nah, dan perpindahan dari satu thread ke thread yang lainnya bisa dibilang berlangsung dengan cepat. Untuk selanjutnya, thread sebagai subproses. Nah, contohnya seperti ini. Bisa disebut ini merupakan tampilan sebuah OS. Nah, thread sebagai subproses. Nah, di sini ada OS. Nah, di dalam OS ada proses yang dilakukan bersama-sama. Ini prosesnya proses 1, proses 2, proses 3. Nah, maka dari itu di mana letak thread? Nah, thread terletak di dalam proses. Nah, ini T1, T2, dan T3. Nah, oleh karena itu
thread thread merupakan suatu bagian yang terletak pada proses. Nah, selanjutnya multithreading pada Java. Nah, hampir sama dengan peta konsep sebelumnya. Nah, kita skip. Nah, ini pengertiannya. Thread recycle next. Nah, ini ada new, ya kan? Ini new. New ini merupakan kondisi ketika kita telah membuat instance dari kelas thread. Nah, namun belum memanggil metode start. Nah, selanjutnya ada runnable. Nah, runnable ini kondisi ketika metode start telah dipanggil. Nah, tetapi thread scheduler belum memilih thread tersebut untuk menjadi thread bagian. Nah, ini schedule to run. Selanjutnya running. Nah, running sendiri kondisi ketika thread telah di start dan thread scheduler telah memilih thread tersebut untuk berjalan. Nah, ini threadnya berjalan. Nah, yang kedua non-runnable atau block. Ketika thread masih aktif namun tidak memenuhi syarat untuk running. Contohnya ketika method sleep sedang dipanggil. Nah, ini not runnable. Ketika method sleep sedang dipanggil. Yang kelima ada terminate atau dead. Nah, kondisi ketika thread berhenti berjalan, yaitu ketika keluar dari run. Nah, ini contohnya. Ini terminate. Selanjutnya thread pada Java. Java menyediakan kelas thread dan interface runnable untuk melakukan multithreading. Untuk membuat sebuah thread, kita dapat mengextend kelas thread atau dengan implement interface runnable. Kita juga bisa membuat thread dengan langsung. Caranya ialah membuat instance dari kelas thread. Nah, selanjutnya keuntungan thread. Nah, dengan menggunakan thread, aplikasi tidak akan memblokir pengguna atau doesn't block the user karena thread bersifat independen dan kita dapat melakukan banyak proses dalam waktu dan cara bersamaan. Selanjutnya, dapat melakukan banyak subproses secara bersamaan sehingga mempercepat waktu proses. Thread juga bersifat independen atau exception yang terjadi dalam sebuah thread dan tidak mempengaruhi thread tersebut. Sekian presentasi kami. Jika ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, contoh penggunaan implementasi thread. Nah, ini contoh penggunaan thread ialah untuk pada proses download atau upload data ke server, proses read atau write dari file yang membutuhkan waktu lama. Lalu proses looping yang membutuhkan waktu lama. Proses training atau learning data serta proses komputasi lain yang membutuhkan waktu yang cukup lama. Sekian presentasi kami. Jika ada kejanggalan kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.